Dalam riwayat lain, Allah berfirman kepada Nabi Daud, "Talqumu annaka munqati'un ilayya." Wahai Daud, kamu itu mengaku kamu cuma berhubungan dengan saya, tidak berhubungan dengan saya. Wa tad'i iski, kamu mengaku-ngaku kalau kamu itu sangat cinta sama saya. Waktu si Tuhan Nabi, tapi kamu kok berburuk sangka sama saya? Maksudnya buruk sangka itu masih mikirin rezeki. Masih bangga kalau dapat yang kita khawatir kalau nggak jelas masa depan. Ini karena begitu kagak kerja. Akhirnya ampar-amparan di jalanan. Jadi orang yang ikut campur urusan Allah itu sebenarnya kurang ajar. Itu yang bukan atur Allah. Itu yang bukan menerima keadaan. Itu orang yang selalu ikut kalau kejadian apa anak ikut orang tua itu nggak sayang kayak saja. Padahal itu orang ini dia orang lagi begini, ya kan? Dia mau ngomong aja, sangka sama anaknya apa? Itu orang tujuan. Murid sama guru tujuan. Kenapa kok ini dilarang, itu dilarang, ini nggak boleh, itu salah, ini salah. Tujuan. Lalu kemudian kan tujuan apa tuh? Tuhan. Dagang, kalau ada yang buka baru, kita pikir dengan baru. Aduh yang belum ya. Itu jangan mau. Dia pikir Allah pengen nyusahin dia kalau dia buka warung baru, lama baru, ya. Aduh, jangan begitu Daud. Kamu jangan ikut campur urusan saya. Tapi ada yang atur. Tentang kita, untung, rugi, semua Allah yang atur. Presiden ada, menteri ada, kita jadi orang kaya, masih aja ngatain. Gara-gara hobi, platform perang, akhirnya sekarang kita apa urusan lu? Jadi kerjanya nyalahin aja, sama nggak terima akhirnya. Padahal hakikatnya orang yang begitu lagi komplain sama Allah, lagi ngebantah Allah, lagi kecewa sama keadaan Allah sendiri. Kalau udah kecewa sama Allah, pantas aja apa? Coba pantas nggak misalnya anak, juga sama orang tua, pantas nggak? Pantas nggak? Anak ketemu sama orang tua, pantas nggak? Tapi boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Anak marah sama orang tuanya, anak juga sama orang tuanya, boleh. Tapi pantas nggak ya? Pertanyaannya nanti, pantas nggak? Juga sama, pantas nggak? Marah sama Allah, pantas nggak? Yang pantas itu begini, hal karena berbagai ya. Oh, tidak, lepasin semua urusan kita, pikiran saya aja udah serahkan ke saya. Akun aktar laba aktar saya yang memilih hidup buat saya. Maka kamu jadi nabi terus sampai mati, maka kamu jadi raja sampai mati, apa tadi kita sampai mati, ya RT sampai mati, RT mati. Jadi
bukan gara-gara dia mati. Jadi RT yang mati. Enggak ada yang tahu bang ya. Atau saya ngajar mati, nggak tahu. Bisa jadi ntar deh besok saya jadi presiden, nggak ada yang tahu. Saya serahin urusannya sama saya, dan saya yang pilih baik-baik. Fa inna mahabbati ibadi an yakun hati. Karena saya senang dari hamba saya kalau mereka itu jadi orang Tuhan. Apa orang Tuhan itu cirinya? Punya saya bertanggung, mau negara pernah, mau bensin 200.000 kan, mau berat 25.000 kan, ya, mau orang berpencuri, mau warung tutup semua, wah, saya mah ada tuh, betul. Makanya saya yakin banget kalau guru saya itu ya wali. Dulu aku bensin naik orang pada ribut, dia cuma ngomong sama saya begini. Orang kok bensin baru dari kemarin, jadi kan kata saya wajar, semua benar. Perlu wajar begitu mah nggak wajar katanya. Yang begitu mah kayak orang kagak punya tuh. Terus saya nanya, emang begini gimana? Yang benar. Yang benar itu kan kamu punya Tuhan. Itu tinggal ngomong sama Tuhan. Doa, ya Allah, sekarang bensin naik 1.500, tambahin saya rezekinya, bikin rezekinya, biar saya nggak bisa. Kan begitu selesai katanya. Nah, saya mau bensin 200, saya juga bakal itu kirinya parah lah. Gimana tuh? Lele misalnya punah itu pada pusing. Ya, lele punah, jair punah, kurangnya punah. Goreng. Apa ini pusing-pusing? Ikan nila adanya. Jadi ciri kualinya begitu. Ngadapin hidup biasaan. Bukan karena dia punya kuasa, bukan karena dia banyak uang, bukan karena dia terkenal, bukan. Karena dia yakin kepada Allah. Karena dia yakin punya Tuhan yang maha kuasa, yang ngatur segala alam semesta. Begitu. Itu namanya rohaniyin. Orang yang nggak pernah pusing sama itu. Oh ini gimana ini kalau Ahok jadi presiden Indonesia hancur lah terjadi. Kayak itu aja yang bikin Indonesia. Kayak itu aja yang bikin dunia. Oh, gimana ini kalau Trump jadi presiden Amerika? Islam bakal binasa. Kata siapa? Emang Trump punya apa? Wong juga buang air sama. Trump itu kalau 3 hari udah buang air, enak juga. Nah bener kan? Jangan buang air seminggu deh. Kalian hebatnya apa? Kadang kita tuh bodoh bener kan? Saking bodohnya jadi lupa punya Allah. Tahu. Tapi buat apa tuh alhamdulillah Rabbil segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Tahu nggak Rabbun apa Rabbun? Rabbun itu yang menguasai, yang memelihara, yang memiliki, yang mengatur itu Rabbun kan. Di Rabbul Alamin Tuhan semesta alam maksudnya yang memiliki, maksudnya yang mengatur. Ya Allah, kalau bukan Allah yang ngatur alam semesta, berantakan enggak? Banyak orang mau pinter kayak aku, mau kuasa kayak aku, tetap aja butuh makan, hebat iman. Ya, jadi biasa aja.
Tapi 200.000 dikasih solusi nanam di rumahnya tetap marah. Tapi 200 marah dikasih solusi nanam di depan rumah marah. Nah, ini gak punya iman. Ngomong doang Allah Tuhan. Tapi prakteknya ada. Cirinya itu. Aduh, ini gimana ya? Ini gimana ya? Ini gimana ya? Jangan begitu lah. Masawi hal puluh. Kekasih saya itu adalah mentera hati. Yang terangin hati-hati orang. Pun wahdaninya. Jadilah kamu wahai Daud. Orang yang senantiasa mengesahkan Allah. Apa cirinya orang yang mengesahkan Allah? Tuhabibul ibadah ilayah. Kamu ngajak orang tentang ke saya. Bukan tentang apa dirinya. Kadang baru jadi apa jabat, berbuat baik, ngasih anjuran, ngasih nasihat supaya orang senangnya sama dia. Akhirnya membahas ini disebut apa itu? Sombong. Itu pejabat tuh. Kalau mau pemilu kan baik-baik dibanding orang yang fitra. Kalau ujung-ujungnya dia senang sama dirinya, semua nasihatnya, sodakohnya, usaha dia untuk orang yang dia, ya, gak ada Allahnya. Jadi kalau besok intinya ada yang jadi guru, biar senangnya sama Allah ya. Ajarin murid-muridnya, biar senangnya sama. Terus itu jadi pejabat, ajak orang biar senang sama Allah. Jadi itu yang dimaksud warna hidupnya dengan warna ketuhanan. Jadi yang dibahas Allahnya. Guru, kok bensin sekarang mahal ya? Dan itu Allah. Kalau Allah udah kepengen, siapa yang bisa nolak? Dulu orang saya dagang es hujan mulu. Dan itu Allah gitu. Ngapain puyeng-puyeng? Jampe-jampe atau kuahnya semuanya jampe-jampe kalau hujan hujan aja. Kuarin semua pikiran gitu ayo. Mau kodok 5 digantung. Biar katanya nggak bakal turun. Nah, ya kodoknya yang nggak turun mah. Orang yang ikat. Tahu aja kan sebanya. Jadi cirinya orang yang bertauhid kepada Allah, ngajak orang dia senang sama Allah. Oh, enggak senang, bukan senang sama ajarannya, bukan senang sama alirannya, bukan senang sama ilmu, bukan. Ajak orang biar senang sama Allah. Itu cirinya orang yang mengatakan bukan ajak orang biar senang duit, biar senang jabatan, enggak. Nah, cuma bukan wahid, cuma orang yang muslim aja yang kalau udah begitu
Jadi yang bikin kecewa orang itu mau dikasih berapa aja pasti kecewa karena pasti dia karena sabab gak sesuai sama kepengenan. Jadi masalahnya kepengenan kamu. Makanya kata Ikam begini. Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam qaidahnya di awal-awal qaidah ke dua keempat kalau arif nafsaka minat tadbiri fa inna ma qama bihi ghairuka anta la takum bihi la takum bihi minat istirahatin jiwanya, pikirannya, ya ambisinya, istirahatin berhenti. Dari apa? Dari ngatur-ngatur. Saya pengen begini, saya pengen begini, saya pengen begini, saya pengen begini. Masjid aja kalau anggota DKM-nya masing-masing punya kepengenan ribut tuh. Kata Mang Saidin, saya pengen masjid dihancurin sebarang. Kata temen, jangan, saya justru pengen nambahin separuh lagi ke atas. Cekcok kan tuh. Gara-gara apa? Gara-gara kepengenan. Kagak puas sama yang udah ada. Udah syukurin aja. Mau kurang deh, mau lebih, kalau kurang terima biar sabar. Kalau lebih terima biar syukur. Ini lubang musola ini lubang musola. Ini gak enak aja ngomel. Udah. Ngomong kemana-mana, mik musola jelek, mik masjid itu jelek. Emang apa bang? Kalau aja suara saya gak enak. Emang suara sini jelek. Jadi masalah itu semua sekecil apapun gara-gara sebab kepengen kagak pernah mikir yang diterima dari Allah. Ya begitu mah kata Allah, cari Tuhan lain gua dah. Jangan pakai nyembah gua lu. Rumah aku doang Tuhan, gila gua kasih takdir ngomel mulu. Protes mulu. Menurut saya presiden itu harusnya jangan yang gendut. Kata dia tuh. Udah ambil hiburan aja, ambil hiburan. Alhamdulillah ya Allah, negara saya masih ada presiden, udah bersabar. Tapi presiden kita zalim. Menteri Bahlul. Pantalil ganteng. MBB itu makanya MBB. Ya, alih nafsaka minat tadbir. Jadi istirahatin jiwanya, pikirannya, ambisinya, istirahatin, berhenti. Dari harus begini, harus begitu. Inama qoma bihi ghairuka, karena sesuatu yang sudah diurus sama yang selain kamu, yaitu maksudnya Allah. Sesuatu yang sudah diurus sama Allah, la takum bihi nafsuka anta. Jangan kamu kerjain. Jangan ikut campur. Kita suka ikut campur. Saya ini kan jadi RT, modalnya besar. Harusnya rakyat dari ini hormat saya. Itu namanya ikut campur takdir. Atur udah. Saya kan guru, harusnya murid saya nggak ada yang bantah, harus semuanya hormat sama saya. Itu namanya udah ikut campur urusan. Berarti ibadahnya ada udang di balik batu. Ada apa? Ada jaki di balik tembok. Udah itu mah yang begitu, nggak ngerti ikhlas, nggak ngerti jujur yang gitu.
Makanya saya wasiatkan kepada hadirin, apabila hadirin jadi guru, jangan nuntut mulu, ya. Jangan minta dihormatin, jangan minta dipeduliin, ya. Udah jalanin aja, ngajar ngajar, terserah orang gimana gimana, biar nikmat aja. Kalau ada muridnya nggak hormat, marah, ya namanya nggak nerima takdir. Kalau hadirin jadi imam masjid, ya biar istiqomah jadi imam masjid. Jangan besok pakai korban, ya. Tentang imam masjid setahun, besok ke korban. 2 tahun pakai gamis, 3 tahun jadi kiai. Besok kalau mau dipanggil ustaz, kalau gurunya nggak nanya, ambek. Jadi murid yang benar, ya. Jangan makin ngambek sama gurunya, itu namanya nggak nerima takdir. Jadi guru ya jangan ngatain murid kok pelit semua, itu namanya nggak nerima. Aduh, sekarang mau pusing saya tuh. Apa gue dimasalahin? Tidak, kalau hadirin jadi bos, ya komplain aja kerjaannya, tapi nggak usah macem-macem sampai keluar bahasa yang melampaui batas. Nah, dia benar. Kenapa sih Pak ngomel-ngomel mulu? Anak gua saya kagak dia beres. Saya emang udah firasat. Ini kalau saya nggak datang, ini kerjaan berantak. Benar bisa. Saya kagak datang, berantak. Nah jangan nyalain anak buahnya. Udah tahu sih itu kagak datang bakal rusak. Nah, kagak datang. Kan udah begitu. Harusnya kan begitu mikirnya. Jangan orang mulu disalahin. Karena ini penyakit milenium, Gen Z lagi. Karena yang dari kenal Tuhan, ambilin kemampuan, merasa punya kemampuan, merasa punya kuasa. Padahal di surat Ar-Rahman itu ayat 23. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi la tanfuduna illa. Wahai seluruh jin dan manusia, kalau emang kamu bisa untuk lepas keluar dari langit dan bumi, sekabur itu keluar dari langit saya, bumi saya, tanfudhu. Oke, coba. Ladang kuruna illa bisyaitan. Tapi kalian gak bakal bisa kecuali dengan kemampuan saya. Kata Allah Ta'ala kan ditantangin gitu. Itu yang orang NASA yang dibangga-banggain, katanya pergi keluar langit sono, bulan, kemana lagi tuh? Ke Mars. Kan tetap aja dia pulang lagi kemari tuh. Aku betah di sono katanya. Nggak bisa ngopi, nggak bisa rokok, nggak ada warteg. Kalau mungkin di sono ribet ya orang ini. Sekitar MX lagi. Jadi kalau bisa keluar dari aturan langit, aturan bumi, kalau yang bisa keluar dari langitnya Allah, buminya Allah, sunnatullah, maksudnya begitu. Kalau kita emang udah nggak mau punya Tuhan selain Allah, pengen nyari Tuhan yang nurutin kemauan situ aja, cari kita yang lain. Tapi kata Allah, gak bakal nemu gitu. Itu kan ayat itu kan lagi negur
Sebenarnya kamu tuh lemah, udah nerima aja apa sih masalahnya sih Nang? Udah lah, kamu itu kan security, terima aja, jangan pakai soal-soal baju dokter lu pakai. Sombong banget. Kamu kan security rumah sakit, dikit-dikit ngobrol masalah obat. Ada orang megang pala, itu benakol itu. Ada kan security rumah sakit. Ngerti obat. Kurang ajar ya. Belum ditantangin aja sama dokter itu. Udah gitu ngomong bilang gue lagi kita kayak hebat bro, ambulan. Karena kalau yang bingung kita udah apa ada itu ada ya. Nyuntik apa? Makanya rahimallahu ra'an. Rahimallahu ra'an. Arafa qadru nafsihi walam yata'adda tawra. Kata Sayyidina Ali, semoga Allah merahmati orang yang tahu batasan dirinya. Tahu dirinya siapa? Jangan melampaui batas. Semoga Allah merahmati orang yang tahu diri dan tidak melampaui batas. Itulah, kalau situ bukan Tuhan, itu jangan sok jadi Tuhan. Terima aja udah semua keadaan. Terus kalau baik, lihat Allah. Kalau lagi kena musibah, lihat Allah. Kalau lagi dapat nikmat, ini nikmat. Kita puji Allah ala kulli hal atas segala keadaan. Dalam riwayat lain dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, qala li Jibril berkata kepada saya, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman hadis qudsi ini, ya Muhammadu, wahai Muhammad, man amana bi, siapa orang beriman kepada saya, ngaku saya Tuhan, walam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi, tapi enggak beriman sama takdir baik dan buruknya dari saya, enggak percaya dan nerima, lalu komplain sama takdir saya, beliau kami korban khairi, maka hendaknya dia cari Tuhan saya. Ya. Orang nanam pisang, kalau lagi pisangnya jelek, nyalain apa baik? Emang bocah nih mainnya di sini dulu, jadinya pisang kita udah bagus tumbuhnya. Emang ini sih panas kali ya, kalau hujan-hujan, tahu ini langit pekaya nggak ada apanya. Nyalain. Tapi giliran pisangnya bagus, kalau ini pisangnya bagus banget. Emang saya ahli. Emang itu pisang dari kentang terawat, pokok semua tanah luar biasa. Nggak muji Allah, lagi bagus, lagi kurang bagus, jelek-jelekin Allah. Nyalain langit nggak hujan lah, nyalain bocah kecil yang kagak tahu apa-apa. Jadi masalah hadirin, kalau cuma ngaku Allah sebagai Tuhan, tapi kalau lagi nggak enak nyalain Allah, komplain sama bisa. Kalau lagi enak muji dirinya sendiri, lupa muji Allah. Maka hadirin, di hati nggak cukup sebagai iman ngaku Allah Tuhan doang, tetap aja Allahnya kurang ngaku. Emang takdir Allah apa sih? Ya yang sekarang sih dijalanin takdir Allah yang udah kejadian semua itu, yang udah kejadian semua. Ada saudaranya orang, karena jadi pernah saya ceritain ya, ada anak nggak terima mukanya mirip bapaknya, karena bapaknya kurang ganteng. Laki kayak ini.
Kenapa sih saya milik bapak saya bukan ibu saya? Sampai segitunya orang. Ya udah, nggak usah gimana-gimana lah. Ya Allah, kenapa sih saya kan guru, kenapa saya kurang dihormati? Ya Allah, perasaan saya udah rajin sholat, rajin saya kerjain, doa saya istiqomahin, sedekah saya bela-belain, kok hidup saya masih begini aja? Panas. Jadi omongan begitu masalah. Omongan begitu sah. Maka kesimpulan sementara, udah hidup mah jalanin aja. Yang ya biar benar. Yang nganggur ya. Emang kan gue nggak dibohongin. Tapi dia emang kerja lah. Jadi nganggur. Jadi nganggur. Nganggur biar benar. Jadi orang kalau nggak sibuk. Iya begini nih. Nganggur biar benar. Kalau emang lagi nggak ada kerjaan, oke, waktunya buat ibadah. Sibuk sama kerjaan atau sibuk ibadah. Kalau kamu kerja keras yang halal, yang jujur, itu ibadah kamu. Kalau emang lagi nganggur, kerja keras kamu sabar, sholat, doa, jangan tomak sama rezeki orang. Itu ibadahnya di situ. Jangan pakai ngayal ya. Udah kalau emang nganggur aja. Jangan pakai ngayal, ntar saya kalau udah kerjaan tidak. Saya kerja ya udah terima kerjaannya, jangan pakai ngayal nganggur. Tanya ke temen-temen yang nganggur tuh, banyak isolnya dah. Paman man lam yarzuqillahu illa ini hadis qudsi lain. Man lam yarzuqillahu wa qadari balasan qadari. Siapa yang tidak menerima keputusan dan takdir itu, maka hendak menghindari Tuhan selain. Dalam hadis lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qaddartul maqadir," aku menakdirkan takdir. Wa dabbartu tadbir, dan aku yang mengatur semuanya. Wa ahkamtus sun'ah, dan aku kokohkan semua ciptaan. Faman radiya, maka siapa yang menerima yang sudah ada ini, falahu bidhamini, maka saya bakal ridho sama dia. Kata yalqoni, sampai ketemu. Udah terima semua. Nanti Allah bakal ridho sama kita sampai kita ketemu sama Allah. Percuma sih itu bawa amal banyak ya, amal soleh banyak, tapi pas ketemu sama Allah, Allahnya nggak senang. Percuma. Paman sakit kalah husuh tuminni hatta yalqani. Tapi siapa yang nggak nerima sama keadaan, maka kecewa sama keadaan, maka saya bakal kecewa sama dia sampai dia ketemu sama saya. Nah, itu dia. Ya Allah, ya Allah. Banyak ibadah. Terakhir, hadis sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Awal syai'in katabahu Allah bil lauhil mahfuz. Pertama kali yang ditulis sama Allah di dalam lauhil mahfuz, bismillahirrahmanirrahim. Innahu man istaslama li qada'i wa radiya bi hukmi wa sabara ala bala'i ba'athuhu yaumal qiyamah ma'asiddiqin. Apa yang ditulis sama Allah Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya siapa yang menerima terhadap keputusanku dan ridho, senang, puas dengan hukumku dan bersabar atas cobaanku, nanti pada hari kiamat aku bangkitkan bersama orang-orang siddiq.
Orang yang sangat percaya Allah tuh sangat percaya. Makanya orang yang tidak beriman kepada takdir, cirinya komplain tuh, komplain mulu, nyalahin mulu. Makanya orang dengki, orang iri tercela di mata Allah karena aslinya ujung-ujungnya nggak nerima amat takdir. Semua sombong sama. Kenapa tercela di mata Allah? Karena ujung-ujungnya nggak nerima amat takdir. Semua penyakit yang dicela sama Allah dalam agama, semua sumbernya dari situ. Dari tidak beriman kepada Iblis. Dosa pertama kali dia nggak nerima takdir. Iblis nggak nerima kalau Allah jadi Nabi Adam khalifah. Sampai dia berdalil ana khairun minhu. Saya kan lebih baik dari dia ya Allah. Dia baru hidup. Saya udah ribuan tahun ibadah. Saya udah jagain surga ribuan tahun. Saya kumpul sama malaikat ribuan tahun. Fisik saya dari api, dia dari tanah. Itu mah kemarinnya. Aslinya mah Iblis kagak nerima sama keputusan Allah. Makanya sering saya contohin, kadang anak gua di pressing sama atasannya ya, bos apaan? Bos gua mau gila kali ya. Jangan gitu deh ya. Udah, kalau emang lagi dikeselin, itu terima aja. Tapi kita nggak salah apa-apa. Ya alhamdulillah, namanya cobaan. Kali aja di situ kamu jadi kepala stasiun. Bukan kapal kereta bukan? Serah, nggak ada apa. Saya nggak pernah punya. Saya nggak pernah apa cita-cita punya murid kaya semua gitu. Tapi saya juga nggak pernah kepengen cita-cita murid saya miskin semua. Ada sih. Murid saya menerima aja semua. Mau itu yang ngaji tukang warung, tukang tempe, tukang pompa, tukang ngibul tuh. Mau tukang apa ya ngaji nanti nah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Ya Allah kami mohon muslimin muslimat dapat ampunan sehingga dosa-dosa muslimin muslimat terhapuskan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allah kami mohon muslimin muslimat dikasih rahmat sehingga muslimin muslimat selamat dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya
mukminin mukminat dikasih rahmat, sehingga mukminin mukminat selamat dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Ada yang ada Odi ini.